Hai teman-teman, saya Gina Invitah Kamalia. Di sini saya akan memaparkan tentang teknik penafsiran dan teknik konfrontasi. Pada materi teknik penafsiran dan teknik konfrontasi yang akan saya jelaskan yaitu diantaranya pengertian teknik penafsiran dan teknik konfrontasi, kemudian tujuan teknik penafsiran dan teknik konfrontasi, hal yang perlu diperhatikan dalam teknik penafsiran dan teknik konfrontasi, dan contoh dialog dari teknik penafsiran dan teknik konfrontasi. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang teknik penafsiran terlebih dahulu. Teknik penafsiran atau sering disebut juga teknik interpretasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor di mana atau karena tingkah laku klien ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan kepada klien. Penafsiran juga adalah penjelasan-penjelasan atau pengertian-pengertian suatu keadaan. Menurut Lutfi Fauzan, dalam teknik-teknik komunikasi untuk konselor, tujuan dari teknik penafsiran atau interpretasi yaitu yang pertama, mengembangkan hubungan menyehatkan melalui dorongan pengungkapan diri konseli, peningkatan kredibilitas konselor, dan pengkomunikasian sikap-sikap menyehatkan kepada konseli. Yang kedua yaitu mengenali hubungan sebab akibat di antara pesan dan perilaku eksplisit dan implisit konseli. Yang ketiga, membantu konseli mengkaji tingkah laku, pemikiran-pemikiran dari sudut tinjauan lain dengan penjelasan lain. Dan yang terakhir yaitu memotivasi konseli menggantikan pemikiran merusak diri atau tingkah laku tidak efektif. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan agar dapat menggunakan interpretasi secara efektif yaitu yang pertama, perhatikanlah dengan cermat kesiapan. Konselor harus yakin bahwa klien telah siap untuk mengeksplorasi dirinya sebelum menggunakan interpretasi. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi hendaknya didasarkan pada pesan-pesan aktual dan bukan bias dan nilai-nilai konselor sendiri yang diproyeksikan kepada klien. Dan yang terakhir yaitu gunakan kata-kata atau frase yang tepat dalam respon interpretasi. Contoh dialog pada teknik penafsiran yaitu klien berbicara bahwa saya pikir dengan berhenti sekolah dan memutuskan perhatian membantu orang tua merupakan bakti saya kepada keluarga karena adik-adik saya banyak dan amat membutuhkan biaya. Lalu konselor menjawab bahwa pendidikan tingkat SMA pada masa sekarang adalah mutlak bagi semua warga negara, terutama hidup di kota besar seperti Anda, karena tantangan masa depan makin banyak, maka dibutuhkan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Membantu orang tua memang harus, namun mungkin disayangkan jika orang seperti Anda yang tergolong cerdas akan meninggalkan SMA. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi dari teknik konfrontasi. Konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi dalam diri klien, dan kemudian konselor mengumpan balikannya kepada klien. Kesenjangan itu terjadi karena yang pertama antara dua pernyataan, yang kedua antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, yang ketiga antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal, dan yang terakhir yaitu antara dua tingkah laku nonverbal. Teknik konfrontasi mempunyai beberapa tujuan, antara lain yang pertama, mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur. Yang kedua, membantu konseli menjadi lebih baik, menyadari kesenjangan atau ketidakselarasan di dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu membuat konseli agar memiliki cara pandang yang baru yang mengarah pada tingkah laku baru. Dalam konfrontasi harus memperhatikan beberapa hal agar proses konseling tetap berjalan dengan efektif, yaitu diantaranya yang pertama, adanya kesenjangan yang diungkapkan oleh konseli, yang kedua, konselor telah memahami masalah konseli secara mendalam, yang ketiga, telah terbina keakraban antara konselor dan konseli secara mendalam, yang keempat, bertujuan meredakan ketegangan yang ada dalam batin konseli, yang kelima, mendorong konseli mengadakan penelitian secara jujur, dan yang keenam, meningkatkan potensi konseli. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu membawa konseli pada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya.
Yang kedelapan, meningkatkan potensi konseli. Yang kesembilan, disampaikan dengan bahasa yang lugas, ringkas, tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh konseli. Dan yang terakhir yaitu tidak menyalahkan dan disertai perilaku attending dan juga disampaikan pada waktu yang tepat. Contoh dialog dalam teknik konfrontasi yaitu saat klien mengatakan bahwa saya baik-baik saja namun dengan suara yang rendah, wajah yang murung, dan posisi tubuh yang gelisah. Lalu konselor menjawab dengan teknik konfrontasi yaitu dengan jawaban bahwa Anda mengatakan baik-baik saja tetapi kelihatannya ada yang tidak beres. Saya melihat ada perbedaan antara ucapan dengan kenyataan yang ada dalam diri Anda. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga mudah dipahami ya.